Ya, kita akan bahas tema tentang tarikh Ramadan atau menyambut Ramadan. Ini tema khusus di pagi hari. Semoga sekaligus menjadi bekal dan penyemangat kita untuk menghadapi Ramadan yang sebentar lagi. Demikian yang saya dapatkan dari orang tua, dari tasawuf, dari para sahabat, bahwa ketika Ramadan akan tiba, terutama ketika sudah masuk bulan Ramadan, situasi kehidupan kaum muslimin mulai berbeda. Maka ada doa yang terkenal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di Rajab dan Sya'ban, dan berkahi kami di bulan Ramadan. Di sana bahkan ada banyak hadis yang hasan maupun yang sahih, demikian juga yang dhaif, tentang betapa perbuatan sudah mulai dianjurkan di bulan Rajab, baik saum, qiyamul lail, sedekah, dan lain sebagainya. Sebenarnya akan ada sedikit perbedaan pada waktu nisfu Sya'ban atau khusus puasa Rajab. Tapi yang jelas yang sahih bahwa di bulan Rajab itu Rasul sudah mulai memperbanyak puasa. Itu kalau kita mau lihat, sudah mulai memperbanyak puasa apapun namanya. Kemudian di Sya'ban sampai kemudian Ramadan. Melihat ini semua sebenarnya yang perlu kita tangkap. Karena hari ini saya tidak bahas masalah sahih tidaknya puasa, bukan itu ya. Tapi dari sekian hadis, mulai yang sahih, hasan, yang dhaif, kesimpulannya itu salah satunya cuma satu, bahwa sejak Rajab itu situasi ibadah itu meningkat. Maka lahir namanya puasa Rajab. Puasa Rajab itu puasa yang dijalankan di hari sepanjang Rajab, namanya puasa Rajab. Hadisnya sahih. Ibnu Umar termasuk yang menjalani ini. Jadi, kemudian mulai memperbanyak amal-amal. Salah satunya adalah sedekah. Mulai juga memperbanyak qiyamul lail. Meskipun bahwa bab ini bagi Nabi nggak ada bedanya, karena sepanjang tahun demikianlah hari-harinya. Tapi karena ada proses yang berbeda, maka hari-hari itu ada perlakuan khusus. Demikian juga Rasulullah memperlakukan hari-hari itu agak beda. Hari Jumat diperlakukannya lebih beda daripada hari yang lain, karena dia Sayyidul Ayyam. Demikian mulai bulan-bulan di antara bulan Allah ini yang 12 ini, maka hal-hal baik itu mulai tampak di bulan Rajab. Termasuk tadi adalah qiyamul lail. Ini yang paling dominan tiga ini. Meskipun juga tidak ada satu ulama yang menampik amal yang lain boleh, ya termasuk tilawah, zikir, talabul ilm dan lain sebagainya. Ini kalau nanti sedikit Anda tangkap, kalau di dunia tasawuf thariqah, Rajab itu sudah mulai ada namanya khalwat. Khalwat itu dimulai di bulan Rajab, namanya Rajaban. Nanti ada khalwat lagi, terkadang dimasukkan di bulan Sya'ban, di luar. Dan nanti khalwat lagi 10 hari di Ramadan. Cuman khalwatnya orang tarekat itu Ramadan itu di awal Ramadan dan di akhir Ramadan. Ada sedikit berbeda. Mungkin ulama dulu tahu orang Jawa itu di akhir Ramadan pada nggak ada yang mau khalwat, namanya ke pasar sama ada apa, jadi khalwatnya diajuin.
Sebenarnya ini adalah kalau kita melihat antara sunnah-sunnah tadi mutabah dengan tradisi para ulama, terutama yang ada di tasawuf, itu adalah Rajab itu memang sudah disambut berbeda. Makanya ada khalwat. Kan kalau kita lihat komunitas yang paling punya perhatian terhadap ibadah itu tasawuf, yang paling punya perhatian terhadap ibadah. Komunitas yang paling perhatian terhadap belajar apa mahasiswa, kan gitu. Kita belajar, tapi kalau nggak mahasiswa nggak sebaik para mahasiswa. Komunitas yang paling banyak urusan ekonomi siapa? Pedagang. Jadi komunitas ibadah ini namanya tasawuf ini memang kalau sudah rojak masuk khalwat, sudah mulai meningkat. Nah, kira-kira itulah situasi kita menyambut Ramadan. Qad ja'akum syahrun mubarak, Rasulullah. Datang padamu bulan yang banyak barokahnya, banyak kebaikannya. Maka kemudian lahir banyak perintah di situ. Pertama yang perlu kita pahami untuk bisa memaksimalkan Ramadan itu adalah bagaimana mindset kita atau pemaknaan kita terhadap bulan Ramadan. Pada pemaknaan itu, itulah nanti Ramadan diperlakukan. Saya berikan contoh kecil. Anak kecil, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana banyak makanan dan tambah uang saku. Gitu kalau anak-anak. Ramadan itu seru karena akan banyak makanan kalau berbuka. Seakan-akan ibu bapak itu tidak pernah ada batasnya kalau berbuka. Apa saja akan dikasihkan. Yang kedua, uang saku ditambahi. Itu nomor 2. Nomor 3, pasti ada bonus setelah Ramadan. Karena satu hari 10.000, 20.000, kalau tamat 400.000. Ingat anak. Maka dia akan memperbanyak urusannya di bidang itu. Dia tidak perlu bicara tentang khatam Quran, tentang sedekah. Dia tidak terlalu fokus ke situ. Yang penting dia bisa puasa dapat bonus 500.000. Ini enggak. Mindset nggak salah. Beberapa pelancong Ramadan itu adalah hari proses untuk puasa yang nanti ditutup dengan pulang kampung di tanggal 21 ke atas. Fokus utamanya sepanjang Ramadan adalah bagaimana mengumpulkan barang-barang yang bisa dibawa pulang. Hari awal Ramadan itu berarti awal dia memperbaiki mobil. Kalau belum punya mobil, dia beli mobil supaya nanti bisa pulang kampung. Awal dimana dia beli tiket kereta api, beli tiket pesawat supaya bisa pulang. Tergantung Ramadan dimaknai apa. Ramadan bagi para pedagang adalah saat dimana mengeruk keuntungan di tanah abang. Karena jualan sebulan Ramadan itu menutup seluruh kerugian sepanjang tahun. Kapan bayar toko ya Ramadan itu. Kapan dapat untung ya Ramadan itu. Kapan bisa kawin lagi di Ramadan itu. Dapat duitnya Ramadan dapat 11 tahun nggak dapat nggak apa-apa bagi pedagang di tanah, nggak apa-apa. Yang penting Ramadan bisa dapat 5 kali lipat Ramadan. Jadi itu sudah cukup dipakai untuk menutupi 11 tahun. Tergantung pemaknaannya. Dan pemaknaan itu bukan apa yang kita pikirkan secara formal, tapi apa yang ada di alam bawah sadar. Tergantung pemaknaan kita. Ramadan itu Rasul nyebutnya syahrul mubarak. Mubarak itu berarti fokus utamanya kebaikan. Karena barakah itu adalah ziyadatul khair. Utamanya kebaikan. Salah satu bentuk-bentuk kebaikan yang ada di Ramadan itu adalah maghfirah Allah. Kalau antum lihat semua hadis yang terkait dengan Ramadan itu selalu didorong atau selalu diberikan ujung kata ghufirullah. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufirullah. Yang berdiri qiyamul di malam hari Ramadan maka diampuni dosa. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban siap iman wa ihtisaban iman dan ihtisab ghufirullah diampuni dosa. Itu apa kira-kira? Kebajikan yang perlu dipahami sehingga nanti melahirkan
Apa sih hasil Ramadan? Yang pertama, maghfirah. Orang harus fokus mendapatkan maghfirah. Itu hal pertama. Bukan tamat Quran bro, jangan salah. Ini kan sama-sama kebaikan, tapi beda fokus. Fokus utamanya itu ampunan, bukan tamat Quran. Tamat Quran itu bagian prosedur untuk mendapatkan ampunan. Ini mindsetnya dulu. Mindset Ramadan itu bulan barokah, bukan bulan makanan. Barokah itu banyak kebajikan. Apa itu kebajikan? Satu, maghfirah. Turunnya maghfirah atau kita berusaha meraih maghfirah. Yang qiyamul lail, yang puasa, ujungnya di maghfirah. Bahkan sebelum Ramadan terakhir itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, in ra'aitu lailatul qadar madza ra'aitu? Ya Rasulullah, kalau saya melihat, menyaksikan lailatul qadar, apa yang saya kerjakan? Bukan lailanya buku dari Lailatul Qadar, malam mulia, satu malam yang Allah tetapkan menjadi malam mulia 1000 bulan. Kata Rasulullah, quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bacalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Itu bacaan apa itu? Allahumma innaka afuwwun. Bacaan apa itu? Bacaan taubat. Itu bacaan taubat kan? Itu kan bacaan taubat. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, mencintai ampunan, ampunilah saya. Ya, ini di Ramadan terakhir itu Aisyah diberikan panduan oleh Rasulullah untuk fokus minta ampun. Kalau kita mau membuat kesimpulan, Aisyah tidak didorong Rasul untuk berbuat selain itu. Kalau ketemu Lailatul Qadar itu fokusnya apa? Ampunan. Bukan khataman Quran. Kenapa demikian? Karena yang penting manusia itu diampuni oleh Allah, meskipun gak banyak kebajikan. Karena kalau diampuni oleh Allah dan sedikit kebajikannya, itu masih masuk surga. Benar ya? Bahkan seandainya atunya kebajikan itu adalah taubatnya, itu sudah membuat dia masuk surga. Itu cara, makanya perlu ilmu itu begitu. Nah, ini tradisi masyarakat, bahkan di kalangan aktivis itu, kalau Ramadan itu terfokusnya ke taman Quran. Gak salah, tapi gak tepat. Karena tilawah itu tidak fokus ke ampunan, itu fokusnya memperbanyak kebajikan. Ada perbuatan yang fokusnya ampunan, namanya taubat dan istighfar. Makanya berulang kali ya. Kalau sudah malam Lailatul Qadar, jangan banyak pengajian. Malah dibalik, iktikaf kok banyak pengajian. Iktikaf itu bukan banyak pengajian, tapi banyak masing-masing istighfar. Kalau perlu sehari 10.000 kali, 100.000 kali kalau perlu sehari ini. Dengan pengajian kapan? Sebelum malam Lailatul Qadar, sebelum Ramadan terakhir itu. Kalau mau bikin pengajian sebanyak-banyak. Makanya kalau antum lihat di pondok, ini kan kalau kita kata dari para ulama tuh, jangan negatifnya, salahnya. Antum lihat di pondok itu, orang ngaji Ramadan itu pondok saya tanggal 21 ke atas sudah istirahat. Cuman santri beristirahat pulang kampung. Dan itu adalah tradisi para ulama. Kalau sudah mulai tanggal 21, dia sudah tidak ngurusin ibadah biasa, sudah fokus masing-masing. Di pondoknya Kisah Al-Mahfum, Kisah yang dipakai itu, ketua MB, itu berhenti pengajian tanggal 17. Setelah 17, udah gak bisa ditemui Kisah. Udah susah nemuinya. Kalau nemuin sebelum tanggal 17, karena dia pasti di pondok ngajar. 17 itu bisa khatam Bukhari, bisa khatam Muslim, cukup ngajinya. 17 hari itu bisa khatam Bukhari atau Muslim, bisa khatam kitab-kitab uji. Karena ngaji dari subuh sampai 12 malam. Nggak pakai istirahat. Nah, fokus utamanya itu ampunan. Kenapa coba tadi? Karena yang penting bagi orang itu dapat ampunan Allah. Seandainya nggak punya kebajikan sekalipun, sudah diampuni, itu sudah cukup membawa kita ke surga.
pada saat yang sama muslim itu ya memang punya kesahin firman Allah Qudsi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfirun aghfir lakum. Kalian ini selalu berbuat salah di malam dan siang. Tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian selalu berbuat salah di malam dan siang. Dan saya mengampuni dosa. Kata Allah, mintalah ampun kepada saya. Makanya kalau sudah keluar ya pintu kebersihan hati, kemuliaan budi itu ada di istighfar, ditaubat sebanyak-banyak. Pintu rizki itu adanya di istighfar, ditaubat. Pintu karunia ditaubat. Nah, Ramadan itu memang disasar untuk dapat ampunan, yakni membuka dua pintu, membuka pintu kebaikan di akhirat, yang kedua membuka pintu kebaikan di dunia. Membuka pintu kebaikan di akhirat itu namanya amal soleh. Amal soleh semua itu pintunya dari istighfar. Makanya tazkiyatul nafs itu mulainya dari taubat. Karena orang itu kalau masih punya dosa, itu masih punya rasa senang dengan keburukan, harus tutup dulu. Tapi kalau orang nggak punya dosa, rasa senang terhadap keburukan itu hilang. Karena dosa itu meminta dosa berikutnya. Dosa itu meminta dosa berikutnya. Mau coba aja. Dosa itu minta dosa berikutnya. Misalnya ya, dosa judi, minta berikutnya apa? Minum minta berikutnya apa? Perempuan. Dosa korupsi, minta berikutnya apa? Dosa itu minta dosa berikutnya. Orang nggak sholat minta dosa berikutnya nggak jumatan. Orang nggak jumatan minta dosa berikutnya nggak puasa. Ada nggak orang nggak sholat tapi puasa? Nah. Orang nggak sholat tapi puasa? Nggak ada. Oke. Nah itu harus diampuni. Ya ini pendorong utama dosa itu selesai. Pintu kebaikan pula di dunia. Surat An-Nur. Kan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengirim padamu air. Air itu kebaikan di dunia. 70% hidup dari air. Orang bisa bertahan hidup dengan air 1 bulan, tapi nggak akan bertahan hidup tanpa air 3 hari. Ini kan medisnya. Jadi kalau yang penting manusia itu ada airnya, bukan ada nasinya. Jangan salah ya. Yang penting ada nasi, nggak begitu. Ini dokternya orang Jawa yang nggak keliru. Yang penting kita punya nasi, enggak. Yang penting kita ada air. Nasi itu bisa bertahan. Orang bisa bertahan hidup dengan air selama sebulan, tapi nggak bertahan hidup tanpa air selama 3 hari. Ada nasi, nggak ada air masih 3 hari. Gua yang penting ada nasi. Yang penting ada air. Terus kan sumber kebaikan di dunia itu air. Yang kedua, makanya nanti ya sedikit ini. Ini mulai isu tentang air sama pangan itu mengemuka, bukan energi lagi. Isu sekarang di antara dunia-dunia itu bukan energi lagi, tapi air sama pangan. Makanya itu lihat semua perusahaan besar, negara besar itu akses airnya sudah mulai tak terbatas. Jangan dianggap remeh. Air itu sudah mulai dianggap sumber yang mulai dianggap bisa langka ke depan. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu mulai akses untuk ke air gede. Dan Indonesia itu lama-lama kehilangan akses ke air karena sudah diambil mata airnya oleh perusahaan asing. Dianggap salah. Lama-lama itu yang punya tanah siapa, yang dapat untung siapa. Makanya jadi orang geblek itu memang adanya rugi begini ya. Orang itu kalau geblek tetap aja itu kalah jadi begini. Namanya intelektual, namanya apa. Nah yang kedua kebaikan air, kebaikan dunia itu adalah yursilis samaa'a wa yumdidkum bi amwalin. Bukan kekuasaan, harta, amwal. Terus wabani sama anak-anak. Nah dengan istighfar, insya Allah kasih air cukup, kasih harta, kasih anak-anak. Itu lagi kehidupan. Ada anak-anak nggak ada duit, ruwet. Enggak. Ada duit banyak nggak ada
sepi. Ada harta, gak ada anak, tapi gak ada air, mati. Milih mana? Tiga-tiganya apa salah satunya? Kata, yang penting dapat duit banyak, gratis. Uang banyak, gak ada anak, sepi. Anak banyak, gak ada uang, ruwet. Anaknya 12, duitnya sedikit, ruwet siapa ini. Tapi ada harta, ada anak, nggak ada air, mati. Nah itu pintunya di istighfar. Makanya Ramadan itu saya sering menyebutkan sebagai pembuka pintu kebajikan. Itu mindset kita, beda kan? Kalau dipahamkan, Ramadan bukan sekedar puasa, tapi pembuka pintu kebajikan. Saum itu fasilitas. Dalam bahasa agama namanya syariat, cara. Saum itu adalah wasilah, metode untuk meraih itu. Dia bukan tujuan. Nah yang kedua, kebajikan kan tadi ya tergantung mindset kita. Nah, Ramadan itu adalah bulan barokah yang pertama. Yang kedua adalah takwa, bulan ketakwaan, bulan untuk meraih takwa. Takwa itu apa sih takwa? Takwa itu adalah disiplin terhadap hukum Allah. Itu kalau zaman definisinya, komitmen terhadap hukum Allah. Apapun yang ada dikerjakan. Yakni kita nanti punya karakter komit dan disiplin terhadap hukum Allah. Antara hukum Allah dengan alam semesta itu sudah cocok. Baik alam di dunia atau alam di akhirat, itu sudah ada hukum. Kalau orang melanggar syariat, maka akan turun kualitas hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Turun kualitas hidup di dunia namanya dicabut barokahnya. Kalau di akhirat namanya diadab di neraka. Itu turun kualitas. Contoh, orang itu kalau nggak taat hukum syariat, contohnya dia nggak mau nikah, dia nggak taat hukum syariat kan, atau dia nggak mau nikah tapi maunya zina, maka turun kualitas hidupnya. Dia akan banyak penyakit, dia kurang tenang, maka duitnya tidak akan kumpul dengan baik, kerja tidak fokus. Itu namanya turun kualitas. Kelak di akhirat diadab oleh Allah di neraka. Ini lebih hukum. Ya. Nah, ketakwaan itu adalah kita itu disiplin terhadap hukum Allah. Maka kalau disiplin terhadap hukum Allah, hidup di dunia menjadi berkualitas, hidup di akhiratnya menjadi berkualitas. Di dunia namanya barokah, di akhirat namanya surga. Nah, seluruh orang yang mengusahakan semua yang diusahakan itu kan inginnya dapat hidup baik di dunia, tapi tidak tahu caranya. Saya termasuk orang yang paling tidak pernah setuju. Orang yang paling bahagia di dunia itu orang Norway, orang yang hidup di bumi bagian utara, Norway, Denmark, Switzerland, apa itu kan surveinya. Dia masih 5 negara paling bahagia. Ini pasti ukurannya cuma 2, kesehatan, terus kesejahteraan yang pangan, sama sedikit dulu pernah ada dimasukkan adalah waktu dengan keluarga. Memang daerah utara itu jam kerja itu sedikit daripada orang selatan, tapi mereka mendapatkan hasil kerja yang maksimal karena yang dikerjakan yang pokok-pokok. Dia termasuk orang yang memberikan perhatian sama keluarga, tidak kayak orang utara, orang selatan. Kayak orang bawah itu, yang bawah dari Inggris, Jerman itu waktu keluarga sedikit. Orang Norway, orang Scotland itu agak naik ke atas, apalagi yang sudah lebih lagi itu keluarga. Kenapa coba ya? Dingin kan, jadi harus dukung keluarga mulu. Saya kira gitu.
Tidak begitu, karena kualitas hidup kebahagiaan itu saya pikir tanpa agama nggak mungkin. Itu aja nggak disurvei Mas. Rasa ketenangan itu nggak disurvei karena nggak ada ukurannya kan. Dan itu miliknya orang mukmin. Nah, inilah sebenarnya jawaban kita terhadap bangsa-bangsa. Kita harus menunjukkan bahwa dengan agama itu kualitas hidup kita baik. Kenapa agama datang? Supaya kualitas hidup kita baik. Kita kenal Tuhan, bisa pasrah sama Allah, itu membuat kualitas hidup. Cuman ini gak diwujudkan. Muslim memahami agama itu sebagai ritual. Sholat tapi ruwet hidupnya. Sholat tapi ruwet, masuk rumah tengkar sama suaminya, suara tinggi di rumah, sarapan gak jelas, makan gak jelas. Ibadah soleh tapi kerjanya jelek, itu kan namanya setengah soleh. Bagus dia rajin ke masjid macam-macam, tapi kerjaan gak pernah dapat target. Kerjaannya sholat duha, mulai dari jam 8 sampai jam 11 duha mulu. Itu soleh, ya soleh, tapi setengah soleh. Kerjaan enggak, dan itu banyak di kantor begitu. Makanya sampai terkadang ada beberapa orang itu nggak tahan, sampai kalimatnya akhirnya jadi nggak enak di agama. Emang kesini ngurusin agama doang lah Pak. Emang orang nggak ngurusin agama hidup. Cuman bukan itu agama yang dimaksudkan. Agama itu keseluruhan hidup. Nah kalau punya ketakwaan, insya Allah kualitas hidupnya di dunia meningkat, di akhirat meningkat. Nah, saum itulah kira-kira arahnya. Bagaimana dapat ampunan Allah dan akhirnya kita punya karakter disiplin. Jadi habis puasa itu omongannya disiplin, pandangannya disiplin. Dan ini semoga tidak berulang sepanjang Ramadan. Memang rajin puasa, tapi mukanya gak jutek kalau sama suaminya. Gak bisa senyum, gak baik, gak bisa nahan emosi. Jadi nanti masih muslim tapi gak humanis, menyentuh anaknya masih ngangak dong seamat sih lo. Itu soalnya itu rajin ngaji tapi ngomong tidak begitu kayak setan. Makanya terkadang wes kowe iku serai kau setan kelakuanmu. Artinya jangan sampai kelakuan setan menjadi hari-hari. Itu karena tidak takwa. Takwa itu ya akhlak itu ketakwaan. Ini namanya pemahaman agama. Selama ini takwa itu urusannya apa itu? Hukum. Takwa itu urusannya hukum. Ya ini menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang gitu. Perintah itu berarti wajib, yang dilarang berarti salah bro. Perintah itu yang wajib dan sunnah. Antum kalau belajar usul fikih, perintah itu apa? Perintah itu adalah permintaan yang datang dari Allah. Tolak permintaan yang datang dari Allah. Baik menggunakan kata menekan, namanya wajib, atau tidak menekan, namanya sunnah. Sunnah itu perintah, jangan dianggap enggak perintah. Cuman tidak menggunakan kata luzum, enggak menekan. Kalau menekan namanya wajib. Makanya hanya hukum Islam yang mengenal dua perintah. Di hukum manapun itu hukumnya satu. Hukum positifnya ada satu, perintah dan larangan. Dia enggak pernah sunnah. Kalau larangan itu adalah permintaan untuk berhenti. Tolak lil intihad, permintaan itu berhenti, baik menggunakan kata keras diikuti ancaman namanya haram, atau katanya tidak menekan, tidak keras namanya makruh. Makruh itu larangan. Nah kalau definisi begini maka mencakup etika, karena etika itu banyak kategorinya sunnah. Berwajah berwajah baik itu sunnah. Bersuara rendah itu sunnah. Bersuara tinggi hukumnya makruh. Jangan dianggap enggak makruh, karena Nabi suaranya enggak pernah tinggi. Bahkan Nabi di pasar itu suaranya rendah. Menahan emosi hukumnya sunnah. Marah dengan cara yang tepat hukumnya sunnah. Itu perintah semua. Wah, marah Nabi itu kan keren, sangat keren banget kalau dari kajian budaya.
orang-orang priai bisa marah begitu. Makanya kenapa keluarga raja itu selalu menang dalam pertempuran? Karena mereka punya karakter hebat. Itu bedanya kenapa orang-orang keluarga raja itu yang bodoh pun termenang dalam semua hal. Karena apa? Dia punya karakter menang. Salah satu bentuk nggak ketahuan, dia marahnya itu pas, nggak menyakiti, pasti punya. Antum kalau perhatikan dengan segala kelebihan, Hameng Kubuwono ke sendiri, gimana? Diatur, marah kecil, dan itu adalah budaya benar itu. Antum perhatikan antara orang Inggris sama orang Amerika, beda sekali. Orang Inggris itu punya budaya raja, diatur, diurus. Antum lihat orang Prancis sama orang Amerika, beda sekali. Antum lihat orang Prancis sama orang Afrika, beda sekali. Ini orang-orang besar tetap punya budaya besar. Omongan diatur, semua diatur, ada etikanya. Itu kalau antum belajar sama ilmu Nabi, itu ketemu betul pola mulia, pilihan kata, cara menatap orang. Ini nggak nyampe ke orang Islam. Yang nyampe ke Islam itu celana cingkrang, jenggot panjang, kawin lagi, istri banyak. Memang sebenarnya geblek yang Islamnya, sunnahnya apa benar? Cuman yang nyampe kepada, bukan yang nyampe, yang mempelajari ini punya mindset negatif. Saya mencoba merenungkan kenapa kok Islam yang indah ini. Kan tanpa indahnya itu kalau kita belajar sama ilmu Nabi. Kalau belum sama ilmu Nabi nggak ketemu indah. Kalau Nabi dikupas dari semua sudutnya itu baru ketemu indah. Tapi kalau Nabi hanya di hukumnya saja, jihadnya saja, sirahnya saja, ketemunya ruwet. Nabi itu belajar seluruh 13 kajian tentang Nabi itu harus belajar semua. Itu baru ketemu indahnya hidup Nabi. Kenapa enggak tampak? Karena kaum muslimin ini sekian lama ditekan. Ini kalau saya coba sedikit keluar ya. Termasuk memahami puasa menjadi enggak kokoh itu gara-gara kaum muslimin selama ini ditekan. Kapan muslim enggak ditekan? Itu zaman Nabi dulu itu enggak ditekan. Kalau sampailah mungkin zaman Baghdad. Nah, ini orang tua kita, termasuk guru kita itu kan ditekan zaman penjajahan. Bahkan di zaman raja-raja Islam ini sebagian masih ditekan. Orang kalau ditekan pasti negatif. Orang kalau ditekan pasti memberikan contoh. Dua anak Anda, yang satu kau marah setiap hari, kau tekan-tekan, kau batasi. Yang satu kau kembangkan positif. Nanti jadi orangnya ke depan kayak dua berbeda. Kaum muslimin itu sebagian besar hampir semuanya dijajah. Orang Saudi dijajah sama rajanya. Makanya orang Saudi nggak punya berpikir luas karena memang dibatasi sama rajanya. Makanya kalau belajar sama ulama Saudi di situ aja, jangan diambil semuanya. Saya belajar dari Saudi. Tahu batas orang Saudi di sini letak. Batas orang Mesir di sini letak. Kenapa orang Mesir banyak ngomong? Karena memang kerjanya biasanya ngomong doang. Karena selama ini nggak pernah kesempatan berdua. Bangsa paling banyak ngomong di Mesir. Panjang. Makanya keluar banyak buku di situ, banyak ngomong. Tapi tindakannya enggak. Clear ya. Sehingga mindset ini juga nyikap terhadap agama juga begitu aja. Pada waktu ditekan itu batas minimal selamat apa bagi orang beragama? Hukum. Batas agama supaya orang itu nggak salah dalam tindakan agama apa? Hukum fikih. Makanya sejak kemunduran Islam itu yang paling berkembang adalah fikih. Fikih itu berkembang menutup. Sehingga semua Islam Muslim itu selalu kacamatanya hukum. Lahirlah perdebatan yang aneh. Rokok hukumnya halal apa haram? Itu karena hukum. Yang bilang makro, aku bilang Pak makro. Coba kau lihat tuh. Jadi nanti ada orang dibilang sama kiai, Pak hukumnya rokok ini haram. Oh enggak, kita bilang. Dokternya bilang, Pak mohon berhenti ya, rokok ini bahaya. Iya dok. Enggak. Karena pendekatannya hukum. Coba kalau pendekatannya non hukum dimasukkan, itu mirip cingkrang, jenggot, hukum semua orang urusannya. Dan itu kan etika sebenarnya, itu etika. Yang nanti sebagian menjadi pilihan hukum, urusan sholat. Jadi, disiplin kembali ke tema kita ya. Disiplin terhadap hukum Allah itu ya termasuk sunnah.
etika. Jadi nanti kita ketemu etika mulia di tengah kaum muslimin yang menggambarkan Islam yang indah. Dan hari-hari ini kita ingin itu ada, tapi bukan hanya di masjid, di mimbar, di lapangan. Orang itu kalau masuk negara muslim itu memang ini negara paling berkualitas. Gitu maksud saya itu. Nah kan udah berkualitas sama si Norway, si Switzerland, Swedia, Denmark, negara di utara. Kiblatnya masih Eropa Utara. Kalau bahagia, kalau produktivitas masih Eropa bagian bawah. Jerman sekarang yang stabil ekonominya, Inggris, gitu. Dan negara-negara kecil selalu kiblatnya di situ. Terus gimana bisa meyakinkan mereka untuk bisa masuk Islam? Mereka merasa hidupnya lebih baik. Timur Tengah perang ruwet. Kalau kita masuk Jeddah ruwet. Dan ini nggak pernah disadari. Masuk mana yang keren? Singapura loh kan. Mestinya kan masuk Jeddah keren. Ya gitu. Wah, dapat pelayanan indah. Makanya ke depan itu memang semua yang layan di Jeddah itu harus orang Asia. Tidak boleh orang Arab. Arab nggak bisa melayani orang. Dulu minggir aja. Atau minimal outsourcing. Jeddah itu dari sama orang Singapura. Outsourcing kan Jeddah kan kota nggak haram kan? Jadi boleh dong orang kafir di situ. Tapi urut ada aturan bahasa. Kalau kita ke mana yang besar-besar kan indah, keren, nggak teriak-teriak untuk bilang indah. Ya ini kan gambar gimana masuk Islam. Yang Timur Tengah perang, yang Indonesia berbuat sedikit. Ini yang bayangkan, ini gambaran tentang agama yang kita yakini kebenarannya, tapi nggak memberikan. Nah puasa itu menghentikan semua omong kosong tadi. Kita kembali ke konsep dasarnya. Itu namanya titik Ramadan itu adalah titik pembuka kebaikan, baik dunia maupun dalam bentuk istighfar dan takwa. La'allakum tattaqun, disiplin terhadap hukum Allah. Yang suami disiplin jadi suami, yang ayah disiplin jadi ayah. Dan sifat ini memang kalau kata Bu Eli Risman, sifat yang hilang dari anak-anak Indonesia. Karena disiplin itu menanamkannya usia 0 sampai 3 tahun kalau di usia perkembangan anak. Dan anak yang usia 0-3 tahun itu nggak dapat asupan pengasuhan dari ayah ibunya, nggak dapat. Karena ayah ibunya ngelabak. Kalaupun ibunya ada di rumah nggak tahu mengajarkan disiplin. Misalnya menempatkan sendal di mana, menempatkan ini di mana, terus ini jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, nggak dapat. Semua setiap hari berubah agenda. Kan orang ketat. Atau semua negara-negara maju itu bedanya di mana? Disiplin. 0, 5 plus 5 menit kereta dapat pas. Senang berlihat. Hanya bedanya situ doang, nggak ada beda. 0, 4, 5 menit, 4, 6 menit pesawat terbang. Kayak gitu-gitu. Hanya itu doang sebenarnya. Sekian, semua disiplin. Pas makan, pas minum. Di puasa dilatih disiplin luar biasa. Disiplin waktu, disiplin itu pasti kan bukan hanya waktu ya. Kalau di kontraktor gue disiplin. Terutama orang yang bangun rumah murah harus disiplin anggaran. Bata budgetnya cuma 20 juta 100, harus 20 juta 100 pas. Kok geser sedikit akan rugi. Hidup ini sebenarnya geser sedikit rugi, cuman ada rugi yang nggak parah. Rugi nggak parah itu adalah makro itu. Itu rugi. Contoh gini, kita sunnahnya itu kan bangun awal, tidur awal. Nah kita geser nih ke jam 10:30, itu rugi. Ada kesehatan yang nggak baik. Ya, maka berdampak menggeser ke bawah. Karena kita dipaksa di akhir kadang kita dipaksa subuh bangun. Maka ada kerugian di sini namanya ketidaknyamanan hidup. Maka mata mulai ngantuk, mikir nggak baik, emosi pasti nggak stabil.
Itu kerugian sebenarnya. Cuman nggak kita rasa karena hari-hari kita emang begitu. Mirip baja. Mobil itu kalau bagus, sedikit ada masalah langsung keluar dashboardnya. Tapi kalau mobil baja baru-baru, ban copot tuh nggak ada namanya. Kita sudah ada alarm bahwa kenapa ngantuk, berarti kurang tidur. Kenapa kok ngantuk? Karena berarti asupan ini terlalu tinggi, airnya kurang. Itu kan makro sunnah semuanya aturannya. Kenapa kok kita berpikir nggak cemerlang? Kenapa kok bikinnya lambat? Ini pasti ada yang salah makan, deh. Pasti makanya bangsa teri apa ini semuanya. Kenapa kok nggak bisa cemerlang berpikirnya? Kayak para sahabat cemerlang sekali. Pasti ini salah makan. Pasti ini bangsa besi dimakan, bangsa aspal dimakan. Pasti itu makanya gitu. Nggak cemerlang. Sahabat itu makanya kan yang benar-benar makanannya. Makanya kan mutiara dari langit. Karena asupannya benar, ada Quran dimakan. Mau dimakan, ini kok mau kan semua ini bangsa novel-novel nggak jelas juga dimakan, semua dimakan. Itu namanya hidup disiplin kan. Makanya aku lihat kenapa sih sahabat kemenangan. Emang apa sebenarnya disiplin sekali. Berpikirnya semua cemerlang. Nah itu kalau di dalam bahasa agama barokah Allah kasih. Nah prosedur hidupnya ada logikanya. Nah Ramadan itu gitu bro, paham insya Allah ya. Ramadan bukan hanya kumpul-kumpul kayak apa gitu aneh benar gitu. Ya kalau bicara hukum selalu baca bismillah. Tapi aneh aja benar gitu. Itu kan kayak ibadah apa gitu. Jadi penuh kekhusyuan, gitu kira-kira. Sehingga nanti lahir proses yang ideal. Terus berapa rakaat? Banyak. Itu benar kan? Imam Malik itu fatwanya benar. Rakaat tarawih itu nggak ada batasan. Karena emang ini proses untuk mendekat kepada Allah. Mau sebelah tapi jangan ini. Jangan ambil sunnah tinggal sunnah. 11 kok cepat, nggak benar. Kalau sunnah ya semuanya diambil. Masa ngambil cuma 11. Dan memang qiyamul lail versi Nabi itu paling benar. Sedikit rakaatnya, lama waktunya. Itu paling benar. Di bawahnya itu banyak rakaatnya, waktunya sama. Itu lebih ringan karena sering duduk. Apalagi yang dibanyakin duduknya. Yang paling betul Rasul sedikit rakaatnya, panjang waktunya. Seberdirian di Alisan yang di Alisan ya, anaknya di Alisan. Itu kan qiyamul lailnya 1 juz. Setiap hari kan anak-anak kecil itu katanya anak-anak itu kalau begitu nyender. Bagi anak-anak yang paling berat itu berdiri. Kalau sujud nggak apa-apa lama. Bener nggak kira-kira? Nggak apa-apa lama sujud. Orang tua juga. Atau kalau ikut qiyamul lail di kota sini nih kan yang kalau hari akhir kan sudah cuma 3 juz tuh ya, yang sini. Kalau 1 juz masih oke lah. Kalau sudah mulai 2 juz atau 3 juz itu berdiri bisa setengah jam, itu memang nggak gampang. Nah itu qiyamul lailnya Rasul itu betul-betul akan mengasah betul diri. Apalagi memang paham Qurannya itu jadi betul. Tapi kalau qiyamulnya seperti kita nih ya setengah jadi. Nama juga kayak orang training tapi nggak serius malah mau jadi. Jadi kita kembali ya, ini mindset. Jadi itu Ramadan itu memang menghentikan semua perkara buruk sebelum Ramadan, memulai baru. Makanya kalau boleh agenda mukmin itu dimulai di Ramadan. Agenda itu Ramadan. Makanya pondok-pondok pesantren itu mulai agendanya itu Syawal, bukan Muharram. Agenda belajar zaman itu Syawal. Terakhirnya di Sya'ban. Ramadan itu khusus. Itu agenda akademik. Ini mindset lama. Muslim itu bahkan hitungan keuangannya Ramadan. Semua sudah banyak di mana? Ramadan. Kapan kita ngitung zakat? Tradisi lama. Ramadan. Bukan
Januari ketemu Desember, jangan begitu. Ramadan itu permulaan hidup. Ramadan dievaluasi dan proses mulai nanti mulai dimulai. Dahsyat sekali. Ini, nah kalau kita bisa menyongsong ampunan dan ketakwaan, berarti Ramadan berfungsi tepat. Jadi istilah akan memperbaiki seluruh kinerja hidup kita. Bagi yang kaitannya dengan dunia maupun kaitannya dengan nah, apa saja kerjaannya? Kerjanya itu sekian, ada sekitar 8 itu kerjanya Ramadan. Yang paling pokok itu 2. Yang pertama shaum, yang wajib. Yang kedua qiyamul lail, itu yang sunnah muakkad. Qiyamul lail itu apa? Semua ibadah sunnah yang dikerjakan pada isya, namanya qiyamul lail. Kalau dikeluarkan pada isya dikeluarkan, ya berarti nanti jadi khusus pada isya tidak masuk. Tapi kalau masuk bisa jadi masuk. Itu namanya qiyamul lail. Namanya ya qiyamul lail, ya tahajud, ya hajat, ya tarawih, itu satu nama untuk perkara yang sama. Boleh nggak nanti kalau kita sudah qiyamul lail sudah tarawih ya, tarawih di masjid, kemudian nanti sholat lagi boleh. Bagusnya gimana? Bagusnya nggak usah diwitirin dulu. Kalau witir gimana? Nggak apa? Boleh. Tapi nggak usah witir 2 kali. Kayak gini nggak usah debat, nanti kerjain. Ini debat. Di masjid saya sudah nggak usah debat, kerjain aja sama saya. Urusan dengan Allah SWT. Tahu debat juga ada gunanya, kecuali ada mahkamah. Ada mahkamah diputuskan. Nggak ada mahkamah. Maka semakin matang orang itu akan semakin baik beragama. Semakin ilmunya cukup, makin menurut ilmunya dikit tapi agak maju. Baru ngaji kemarin semua jenggotnya dipanjangin, nyala-nyalain orangnya repot. Clear ya? Jadi yang paling pokok itu. Nah, selebihnya enggak pokok, tapi tetap itu penting. Yang pokok namanya wajib sama sunnah muakkadah. Yang di belakangnya ini tetap penting, tapi tidak sepenting 2. Yang ketiga namanya istighfar. Jadi ini istighfar itu menjadi sunnah muakkadah. Kenapa kok tidak ditaruh di nomor 2? Karena waktu qiyamul itu sudah ada istighfar. Waktu qiyamul itu sudah ada. Makanya pada waktu qiyamul lail pas sujud itu isinya istighfar. Dibanyakin istighfarnya di sini. Nomor 3 khusus istighfar. Nabi setiap hari istighfar 100 kali. Dan sebuah riwayat 70 kali. Apa? Kalimatnya banyak. Salah satunya Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Allah maghfirli wa tub alayya innaka tawwabur ghafur. Itu riwayat Ibnu Umar. Kalau misalnya nggak bisa, sebisanya aja. Astagfirullahaladzim kalau nggak bisa. Tapi kalau bagus lagi pakai sayyidul istighfar. Allah antara Rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana abduka wa aku nikmatika alayya wa aqulu dibaca 100. Tapi kalau kita ini bagusnya nggak 100. Kan Rasul 100. Rasul kita berapa? 10.000 gitu. Nah, Rasul kan Rasul salah. Itu namanya mengikuti sunnah dengan cara yang tepat. Salah nggak kalau istighfar di atas 100? Nggak salah. Siapa yang nyalain? Kecuali orang tekstual, orang putih, sunnah. Jadi kalau kita sebaiknya lebih dari 100. Karena memang kita, masya Allah, sebaiknya. Apalagi kita ini hidup di zaman akhir, masya Allah. Mau bener aja itu nggak bisa bener. Apalagi dia nggak ingin bener. Kita ini mau makan halal itu belum tentu ketemu halal, tahu nggak? Mau cari bisnisnya gimana caranya? Tidak urut sekali. Sini. Apalagi yang bisa agak gedean dikit. Kalau kopi sama bank syariah, semuanya nggak bisa kelar. Kadang nggak kenal, sudah nggak kenal ke bank syariah. Makanya nyari yang halal aja itu belum tentu dapat. Apalagi enggak ini. Jadi ini luar biasa.
fitnah kita zaman akhir itu loh. Makanya saya mulai ada lihat beberapa teman aktivis ini menyingkir. Saya mulai melihat dari sebenarnya Habib Buah itu ada teman yang berada di Habib Buah sudah mulai dia punya tanah luas di daerah Serpong, dia usaha di situ dan kemana tinggal di situ, kemana-mana mengajar ala kadar. Ya, istighfar nomor 4, tilawah Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Ramadan itu datangi Jibril selalu untuk mudzakarah Quran. Nah, itulah murutin ayat itu di situ, Jadi makanya kok ayat itu kan turun berbeda-beda. Kok bisa begitu urutannya Pak? Mereka ditaruh Al-Baqarah urutannya itu disitulah. Ramadan itu diurutin Ramadan itu roh Jibril murajaai Rasulullah sekaligus urutan ayat. Jadi urutannya begini. Kita semua. Nah, kalau kita bicara tilawah Quran, maka kita bicara juga tadabburnya, bukan hanya tilawah. Karena nanti ibu punya kan biasanya Ramadan kan khataman Quran ya. Maka nanti mulai sekarang khataman Quran dan terjemahannya minimal paham lah. Nggak sampai tadabbur nggak apa-apa. Khataman Quran dan biasanya sehari sejuz ya. Di sini berapa? Sehari berapa? 2 juz. Sehari 1 juz kalau khataman Quran itu. Kemudian nanti kan khataman di ujung ya. Nah itu dibaca saya itu terjemahannya. Terjemahannya itu kan 20 halaman dibaca agak 1 jam lah, berarti baca Qurannya 2 jam. Baik ya nih, yang bacanya Qurannya itu 1 jam, baca terjemahannya 1 jam. Insya Allah lama-lama akan ada perubahan. Sebenarnya agama kita membaik. Setuju ya Bu ya? Ada pahalanya nggak ada? Nggak usah takut nggak dikasih pahala, Allah Maha Murah. Allah Maha Pemurah. Kamu muslim itu memang ya. Ternyata lebih materialistik daripada orang materialistik. Kenapa Pak? Intinya nggak mau sedekah di bidang ini Pak? Nggak jelas Pak pahalanya Pak. Kenapa Pak? Ini bangun masjid jelas pahalanya Pak. Barang saya bangun masjid. Itu hitung-hitungan banget sama Allah SWT. Ya benar juga sih, karena memang orang jauh. Orang itu kalau jauh pasti hitung-hitungan. Contoh gini, bro, tentu Allah nggak sama dengan saya. Bro, bisa bantuin saya nggak? Berapa Pak? 50.000 sudah boleh. Itu berarti tidak solmen, tidak dekat. Kalau dekat, bro bantuin. Orang itu kalau nggak dekat pada Allah itu pasti hitung-hitungan sama Allah. Ya Allah berapa pahalanya? 10, boleh 10. Untuk saya 700 bagus. Orang Padang. Nggak ada pahalanya. Orang-orang dekat nggak bicara berat. Selama bisa mentaati, bisa melayani, bisa sampai nanti dicintai oleh Tuhan. Sudah itu. Sebab apa aku terjadi? Oke ya, insya Allah terjemahnya dibaca. Ya, yang berikutnya nomor berapa? 5. Sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kalau sudah Ramadan tiba, lebih dermawan daripada yang belum. Kan salah satu makhluk Allah yang terus memberi itu adalah bahkan yang nggak mau pun dikasih. Anak itu kan begitu, lubang sedikit masuk. Dia terus mencari siapa yang mau dikasih. Itu sampai gambarannya lebih dermawan daripada angin terus. Terus kasih. Nah ini makanya akhirnya orang mukmin itu harus baik ekonomi itu begini, karena nggak mungkin kan sebenarnya nggak punya gimana caranya. Kenapa angin ngasih terus? Karena sumber anginnya banyak, muter terus. Kalau kita ngasih sementara nggak ada, ya dikasih apa? Suami saya itu sibuk, dermawan sekali ya, tapi ya itu nggak punya duit, nggak ada gunanya dermawan nggak punya duit. Dermawan saya banyak duit itu baru ada manfaatnya, betul nggak Bu? Nah, tapi penting daripada suamimu pelit. Kata ya mirip
suami saya punya duit tapi pelit, suami ibu dermawan tapi nggak punya duit, sama dong hasilnya, sama-sama. Jadi maksudnya kita dermawan tapi ada yang dikasih, dermawan doang ada yang dikasih, sih dermawan gimana lagi ya. Tapi sedekah saya cuma senyum doang ya. Kalau bicara sedekah itu bro, pasti urusannya harta. Kalau non harta namanya amal, bukan sedekah. Jangan dibalik-balik kalau konsep. Saya itu paling empat ada orang meluas-luaskan konsep. Kita sekarang sedang berhaji ke Sudirman, haji kerja bukan haji. Juga kita muter-muter cari rezekinya Allah Ta'ala, itu kerja namanya. Ya, terkadang banyak orang sedikitnya ilmu ingin mengcover semua konsep. Ya sudah ada konsepnya masing-masing. Sedekah itu ya harta. Bahwa nanti orang nggak punya duit sedekah, itu sedekah level kedua, sedekah seniman, sedekah pakai gigi, sedekah pakai tasbih, kan? Nah, level tasbih katin sedekah itu kan level kedua setelah nggak punya. Betul kan? Kan sahabat yang datang, ya Rasulullah, no. Ya udah, karena memang nggak punya apa-apa, ini tak kasih sedekah. Itu namanya membahagiakan orang susah. Agama pun kayak gitu. Siapapun, ilmu siapapun harus bisa berbuat. Nah, sedekah tenaga itu yang namanya amal itu. Tapi kalau ketika keluar kata sedekah namanya harta. Insyaallah ya. Jadi sedekah itu sedekah. Oke, berikutnya zikir. Nomor 6 ya, banyak zikir kepada Allah. Ini zikir ini termasuk ibadah yang bisa disusup-susupkan ke tempat lain. Karena kan kita ini latihan. Istilah kata ini kan, kita ini kan training ya. Kita ini melakukan sebuah proses untuk mencapai maghfirah dan taqwa. Nah ini supaya dapat ampunan itu apa aja kita kerjakan. Kan ibarat kalau suami awalnya ada istri lah masalah dengan suami, dia minta maaf. Tapi supaya dapat maafnya itu benar gimana? Ya, apa aja dikerjain, suruh masakin. Padahal selama ini nggak mau masak, terus tiba-tiba berubah kayak kena jin gitu. Masak, kan gitu. Hamba Allah itu yang salah gitu. Setelah istighfar, dia kerjain apa saja. Yang penting membuat Allah itu, yang penting Allah saya ridha, mau kasih ampun. Nah, zikir itu adalah perbuatan yang bisa disusup-susupkan. Apa saja itu? Karena kan pas kerja, pas apa, di tengah kereta, di apa, bisa zikir. Tadi istighfar berapa? 1000, zikirnya berapa? Sekarang bikin target-target. Nah, target angka ini nggak bid'ah, karena ini target pendidikan. Bid'ah mulu jadi nggak ada ibadahnya. Jadi ini ada orang malas ibadah, ilmunya hukum doang, ini bid'ah doang. Jadi ada orang malas ibadah, ilmunya hukum doang, nggak ada ilmu yang lain, dan ini ketemunya bid'ah mulu. Itu dikritik oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah yang senior. Tokoh-tokoh senior itu, ini anak-anak sekarang. Kan memang istilah bid'ah itu banyak di Muhammadiyah. Tapi orang Muhammadiyah senior itu nggak begitu. Itu dikitnya banyaknya luar biasa. Saya punya kenalan Muhammadiyah senior Pak Jafnan, dokter. Mungkin ya senior lah selevelnya Amira S ke atas. Dia itu di Masjid Muhammadiyah Jogja, dikir lama gitu. Kemudian dibilang sama orang, kapan mau jadi NU? Marah dia. Kamu tadi kan istighfar 1000. Istighfar 1000 ya. Terus ngapain? Terus lu ngapa-ngapain dong? Nah, insyaallah tak lama maksud awal. Zikirnya berapa? 5000. Tak kasih ya, zikir la ilaha illallah itu 100-nya sekitar 2 menit. La ilallah itu 100-nya 2 menit. Lambat dikit 3 menit. La ilaha illallah. Udah lebih banyak. Apalagi yang dikit gampang. Subhanallah. Subhanallah itu 100-nya bahkan 1 menit. Gitu. 1 menit setengah. Kan pas tik subhanallah. Pas kan? Itu makanya kenapa juga bagus dihitung. Pakai itu. Itu menambah, mengunci otak. Ini saya pelajari ini teknik-teknik ini. Dan Rasul pernah menghitung, jadi boleh. Atau yang menghitung pakai batu.
Masa menghitung? Kenapa harus dihitung? Karena memang di samping ya Rasul nyentuhin itu memang kalau ada hitungan itu dikunci otak nggak kemana-mana. Karena enggak hanallah pasti tangan nyari mana ada hanallah nggak mungkin karena anggota badan itu kan selalu ada kesehatan masing-masing kan. Hanallah gitu. Lama-lama kok merah. Gak jadi. Jadi kunci pakai otak, dikunci pakai tasbih, dikunci pakai gini, itu kunci benarnya kunci. Teknik kayak misalnya di hafalan Quran sepermanjir itu minimal peserta bisa khatam Quran 3 juz. Itu prosedur pendidikan. Gitu ya. Berapa Bu kira-kira? Nah untuk ibu-ibu ini memang kita zikir itu memang akhirnya lebih mungkin daripada tilawah. Kalau tilawah itu kan harus bawa Quran, harus katanya wudu, ngadep kiblat di kamar kan gitu. Kalau zikir itu kan di mana aja. Jadi mudah. Nah ini kita yang awam yang lemah-lemah ini nyari ibadah-ibadah dengan kelemahan kita ini zikir. Kayak adil 10.000 setuju. 1.000 dibagi 3 menit ketemunya berapa? Kan semenitnya itu 3 menitnya 3 menitnya itu 100. Berarti kan kalau 1.000 berarti berapa? 300 menit. 2 menit itu berarti berapa? 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lamaan mah ini mah. Enggak begitu kok, pokoknya hitung. Pokoknya 100 itu 1,5 menit sampai 3 menit. Kalau 100, kalau 1.000 berarti berapa ya? Hah? 30 menit. Itu kalau 1.000 berarti kalau ya, berarti 30 menit kan? Kalau 10.000 baru 300 menit. Udah berarti baru berapa jam? Nah itu sudah mendekati orang tarekat itu. Tarekat yang sudah sangat komplit itu sekitar 10.000. Menghentikannya sekitar 2-3 jam. Itu ba'da maghrib sampai isya nggak mau diganggu. Ba'da subuh sampai duha nggak mau diganggu. Ya waktunya disederhana aja, udah cukup. Maghrib sampai isya nggak mau diganggu. Subuh sampai syuruk itu mau diganggu. Nah segitu doang. Dikit itu sudah dapat 10.000. Jadi wali murid. Nomor apa tadi itu? Nomor 6 ya, zikir ya. Berikutnya nomor apa? Nomor 7, talabul ilmu. Menuntut ilmu. Ini termasuk kebajikan yang akhirnya kalau cari sunnahnya langsung mungkin nggak ketemu. Apakah sahabat kalau Ramadan talabul ilmunya lebih tinggi? Enggak. Saya belum menemukan, nggak tahu kalau ada. Tapi ini menjadi tradisi para ulama sejak awal. Di mana saja, di Mekah, di Madinah, terus seluruh negara Islam. Itu kalau sudah Ramadan, talabul ilmunya ditambahin. Misalnya kalau Syekh Utsaimin di Madinah, kalau ada dia ngajar setiap hari. Padahal kalau enggak ya nggak ada begitu. Sebenarnya karena menggunakan prosedur istihad. Karena talabul ilmu itu termasuk wajib, maka ditempatkan di bulan yang penuh barokah. Tempatkan. Maka talabul ilmunya orang di Ramadan itu tinggi sekali. Di Madinah kalau Ramadan begini, kalau Ramadan ini ya Ramadan, memang kajian itu lebih banyak di pagi siang itu banyak. Padahal kalau hari-hari mungkin nggak terlalu banyak. Nah kalau di pesantren Indonesia luar biasa, jauh lebih mantap. Namanya puasa nanti itu ngaji dari subuh sampai jam 12 malam. Anda kalau datang ke pesantren besar di daerah Jawa pagi sampai jam 12 itu mantap. Suatu saat aku ngambil cuti aja sebulan, terus nanti aku ke Kediri kayak ke pelosok, nanti ke Kajen, Jawa Tengah, atau ke Sarang, Jawa Tengah itu. Tapi ngomongnya bahasa Jawa ya. Ngaji itu dapat kita banyak itu seketika
20 hari pun dapat kitab banyak, selesai. Jadi nggak kayak kita ini kan ngaji ini kan satu kitab Syarahul Iman kan 8 halaman kan baru tamat. Kalau itu Syarahul Iman 2 hari 3 hari tamat. Nanti harus pindah gitu. Jadi akhirnya ilmunya dapat banyak, cepat. Berikutnya, nomor berikutnya apa? Nomor 8 ya. Adalah doa. Banyak berdoa, terutama waktu-waktu itu malam-malam saja. Kayak waktu kita mulai, waktu berbuka. Nah, ini doa itu kan kita ingin dapat pembuka barokah dunia dan akhirat. Jadi istilahnya kita evaluasi di Ramadan, kita juga akan start di Ramadan. Semua berawal di Ramadan. Itu salah satu hikmah Allah juga tempatkan kemenangan pertama di Ramadan. Jadi itu memang puncak evaluasi dan puncak itu ketemunya di Ramadan. Jadi Muslim itu di Ramadan itu adalah itu namanya barokah. Jadi bukan hanya urusan akhirat, dunia pun dimulai di Ramadan. Baik semua urusan. Barokah. Ketika dia disiplin, ketaat aturan, nggak ada dosanya, Allah barokah hidup kita dengan izin Allah Subhanahu. Oke ya. Persiapannya 4 yang perlu dipersiapkan. Yang pertama persiapan mental, motif, mindset namanya. Mindsetnya kayak tadi, motifnya mana, mentalnya ini Ramadan. Ini bukan urusan gue pulang kampung serbet, bukan urusan itu. Ramadan bukan itu, bukan ganti orden, ganti tutup meja. Ramadan gak jadi ke pasar mulu. Ramadan ke pasar mulu sekarang, jangan ntar. Yang ingin ganti semua orden apa saja, gantinya di Rajab Sya'ban sekarang. Mengganti. Dan biasakan yang ingin kasih hadiah mbaknya, pegawainya semuanya sekarang belinya. Sekarang belinya. Bagus. Masih murah juga. Tapi kalau udah Sya'ban udah mulai ya Tanah Abang itu udah wajib kalau Sya'ban. Rejab ini kalau mau beli udah dari sekarang. Beli sarung, beli sajadah, beli apa yang mau dibakar pulang kampung, beli sepeda, beli roda, beli apa saja. Sepeda dibawa, enggak sepeda dibawa. Benar-benar semua ditumpahkan ke rumah, kasih hadiah anaknya sepeda juga rumah semua. Repot sekali. Apa aja laku. Konsumsi orang itu 3 kali lipat. Kalau Ramadan itu habis semua tabungan sepanjang tahun. Jadi pulang kampung, habis pulang kiri lagi, ya duitnya dibawa semua, habis semua sudah. Ongkosnya sekali ke 20 gaji. Oke ya, minta. Jadi maksudnya mindsetnya ini Ramadan, bukan untuk itu semua. Ramadan itu benar-benar sebuah perbaikan total. Yang kedua, disiapkan ilmu. Semua hukum-hukum, kaitannya hukum, ilmu tazkiyatun nafas itu dibelajar mulai dari sekarang. Sampai nanti ada kasus-kasus Ramadan kita sudah jalankan masih bingung nih, yang benar yang mana, yang baik yang mana. Baik yang kaitannya dengan saum, ada kaitannya dengan qiyamul lail, kaitannya ibadah, kaitannya apa saja. Baik ilmu hukum atau ilmu yang lain ya. Tazkiyatun nafas, pemaknaan itu kita pelajari. Hikmah-hikmah puasa. Yang ketiga, siapkan dari sekarang kesehatannya diurus. Karena memang Ramadan itu butuh tenaga banyak. Kalau kita mau serius itu benar-benar itu, masya Allah. Qiyamul benar, Qiyamul selesainya jam 11, jam 12, bisa nggak apa-apa. Dibangun, harus sementara masih kerja. Makanya benernya itu yang bagus kayak zaman dulu itu betul ya. Kita bisa nggak ya? Ramadan itu sudah off. Zaman orang tua kita kerjanya 11 tahun, 11 bulan doang. Ramadan itu off. 11 bulan doang orang tua kita. Tapi yang memang kerjanya bukan nih. Kantor Saudi itu kalau Ramadan itu buka kantor jam 10, bukan jam 8, jam 10 buka kantor. Nanti tutup jam 2 ke jam 3 gitu. Jadi, terus libur, nanti ada pelayanan baca tarawih sebentar ya. Jadi nanti supaya ketemu jamnya mungkin ya. Baca tarawih sebentar atau baca tarawih sebentar. Jadi untuk sore sampai tarawih itu orang dikasih kesempatan. Nah kalau selain kantor pelayanan itu ada buka lagi. Tapi selain kantor pelayanan ya udah
Terjododang itu jadi sedikit kerja. Makanya saya termasuk yang agak susah kalau ngasih ceramah terus pilih anunya. Ustaz ini karena Ramadan kerjaan kita semakin meningkat. Jadi tidak salah konsep ini Pak. Nyari duit sih mau nolak balik. Nyari duit gitu nggak kaya. Konsep. Jadi kalau mau untuk urusan kayak gitu serah. Ini itu proses semua membuka pintu. Pas buka pintu ya nggak usah banyak kerja. Buka pintu kok banyak kerjaan. Nggak jadi buka ke pintu pokoknya ke pintu. Wah mau buka pintu kok. Ini kan kita mau buka pintu nih. Kalau ini ya semua buka pintu. Masa kita terus kemudian pasang lampu terus apa? Bisa ya jadi artinya kan malah nggak jadi kebuka pintunya. Mau buka pintu kok. Ayo masang lampu, kemudian masang orden, masang apa terus. Ayo Pak ini sekarang. Pak ntar buka dulu berordennya dipasang nanti. Kalau mau kita memperbaiki ibadahnya. Hubungan dengan Allah mentalnya. Kalau disuruh kerja keras, jangan jadi ibadah akhirnya. Tetap aja pulangnya jam 12 malam. Ya nanti ibadah enggak, pintu enggak kebuka, akhirnya semuanya jangan kebuka. Yang penting bagi muslim itu adalah gimana hidup kita berlimpah barokah dan rahmat dari Allah. Kalau perlu sedikit kerjaannya, tapi yang berlimpah Allah. Ya, kalau perlu sedikit kerjaan, kalau perlu berlimpah barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu. Ya, yang kedua kesehatan, karena memang banyak sekali. Tapi kerjanya kata tadi itu. Ini bukan berarti nggak nyari rezeki ya, tetap nyari rezeki bagi laki-laki kantor kemana. Kalau mau ambil cuti ya banyak sekali. Yang terakhir sediakan uang cukup. Saya sekarang kita khusus Ramadan. Ramadan itu 3 kali lipat. Ini memangnya nggak baik, tapi kita tingkatkan. Bukan untuk berfoya-foya karena ada saudara. Jadi kita harus banyak ada budget saudara itu cukup. Budget sahur cukup. Kalau saya termasuk yang setuju. Asal tidak mubazir, tapi kualitas nutrisi Ramadan harus lebih baik supaya kuat. Karena kita ini sedang dipacu. Kalau nutrisinya seperti hari-hari biasa, wah ini kita sudah iya, tapi akhirnya ya lemot. Nutrisi punya pengaruh terhadap itu semua, terutama anak-anak. Anak-anak itu kalau kamu sahur dia wajib perkara kalau kayak gitu. Jadi di sini selama tidak mubazir, kalau mubazir itu haram. Tapi memperbaiki boleh. Bahkan bisa harus memperbaiki nutrisi baik sekali. Asal tidak mubazir, perlu diperlukan dananya. Terus gimana ya? Dipikir masing-masing. Ini kan bukan urusan pengajian. Wah baiknya supaya kita bisa sedekah cukup. Jangan sampai dermawan tapi gak ada duitnya, gak ada gunanya juga. Saya dermawannya pakai gigi doang kan gak cocok. Gigi senyum kanan, senyum kiri. Bagus sih sampai kering giginya tapi gak ada rasanya. 4 ya persiapannya mental. Benerin mentalnya, terus ilmu, persiapannya, kesehatan. Kalau belum mengecek dari sekarang. Yang terakhir